Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan saya Febri dari mahasiswa Administrasi Darun Najah semester 5 yang akan membawa sebagai moderator di pemateri kedua. Selanjutnya ini akan dibawakan oleh Ustadz Dihkon. Tapi sebelum dimulai, saya akan membacakan CV dari Ustadz Dihkon, nada MIS SE MSI. Jadi Ustadz Dihkon ini sebagai dosen dari Darun Najah juga, lalu sebagai social entrepreneur, santripreneur, dan student trainer. Tempat tanggal lahirnya itu di Pekalongan, 10 November tahun 1997, sebagai alumni mahasiswa bidik misi IPB University, lalu sebagai CEO dan founder Cleanseat, yaitu dari PT Cita Indonesia Bersih, sebagai pembina Cleanseat Foundation, lalu pernah menjadi narasumber dalam program Langkah Kecil untuk Indonesia di KIK tahun 2020. Nah, achievement ini saya bacakan ya. Sebagai Best of the Best, The Next Dev Talent, Shooting pada tahun 2021, lalu sebagai pemenang Santripreneur Award tahun 2020 sebagai kategori industri, jasa, dan perdagangan. Lalu ada juara 3, program Wirausaha Muda Berprestasi, Pemula Kemenpora pada tahun 2021. Sebagai penerima pendanaan program kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia pada tahun 2019. Lalu ada top 25 akselerasi startup mahasiswa Indonesia Kemenrisdikti pada tahun 2019. Lalu sebagai penerima pendanaan program Wirausaha Muda Pemula Kemenpora pada tahun 2021. Lalu ada penerimaan pendanaan program mahasiswa wirausaha IPB University, telah menjuarai 2 Economy Paper of Indonesia Condition atau EPIC Nemo IPB pada tahun 2018, telah menjuarai juga P3 Economy Solution pada tahun 2018, National Universitas Lampung Mangkurat, dan yang terakhir juara favorit Ekonomi Business Plan 2017. Jadi ada 10 achievement. Lalu Ustadz Dihkon ini telah melakukan kegiatan sosial, yaitu ada 4, program pengelolaan sampah di hari KPP IPB Bareng Siang pada tahun 2019 sampai 2020. Ada program KKN Perbatasan Desa Maya, Kabupaten Bengkayang di Kalimantan pada tahun 2018. Lalu ada IPB Goes to Field Desa Kenogorejo, Madiun pada tahun 2017. Lalu ada yang terakhir, kegiatan sosial di Bina Cinta Lingkungan 2016 di Desa Cihedang, Udip, Bogor. Lalu telah diliput oleh beberapa banyak media, dari Line Today, lalu ada Gerakan Revolusi Nasional Mental, ada DITV, Antari, Kemenko PMK, Kompas.com, ada Fin Indonesia, dari BPPT, ada dari Jawa Post juga, Risdikti, Republika.co.id, Radar Bogor, RB, lalu ada Metro TV dari media televisi, itu Metro TV, ada Media Indonesia, TikND, Sindonews.com, SCTI, TVRI. Wah, dari CV-nya aja udah banyak prestasinya ya, apalagi masih muda. Baik, akan saya panggilkan untuk Ustadz Dihkon. Apa sudah ready? Hadir. Oh iya, baik. Selanjutnya untuk pemateri ini akan dibawakan oleh Ustadz Dihkon Nadis SEMSI. Dipersilakan.
Oke, terima kasih Febri untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman semua, dosen-dosen bisnis digital, akhirnya bertemu lagi. Terus mahasiswa-mahasiswa juga baik Universitas Darun Najah maupun di luar, dan teman-teman semua yang udah hadir di sini. Tadi juga ada Ustadz Syam yang awal ya, pas penyambutan maupun penyampaian awal pesan. Nah, tadi kan udah disampaikan sama Ustadz Abdurrahman ya, detailnya ya. Saya paling nanti lebih ke sharing aja, singkat, lebih ke cerita tentang saya aja lah, cerita tentang bisnis saya, cerita tadi kan ada yang nanya ya tentang privilege dari nol atau dari minus ataupun dari selanjutnya, itu nanti saya ceritakan juga bahwa kita juga bisa kok, orang-orang biasa ataupun yang memang punya banyak keterbatasan juga bisa. Oke, saya share mungkin ya singkat nih. Oke, udah masuk PPT-nya. Udah ya? Nah, ini singkat banget nih, ya nggak singkat-singkat juga sih. Tapi nanti tanyain aja ya, saya hanya sharing aja, kita saling belajar di sini. Tadi saya juga belajar banyak dari Ustadz Abdurrahman, juga banyak sekali mahasiswa di Universitas Darun Najah yang punya banyak potensi yang terus harus dieksplor lagi. Nah, mungkin, ini temanya menarik, Creative Business and Mass Marketing Strategy Industry 5.0. Nah, nanti paling saya share beberapa hal yang memang sudah saya lakukan ya, maupun yang tadi udah dijelaskan teorinya kan udah sama Ustadz Abdurrahman ya. Kalau saya lebih menjelaskan tentang prakteknya langsung aja dan pengalaman saya. Perkenalkan, nama saya Dihwan Adami, saya founder dan CEO dari Cleanseat, alumni mahasiswa bidik misi IPB University angkatan 2015. Jadi saya baru lulus 2019 S1, 2021 itu lulus S2. Jadi saya juga ngambil percepatan waktu sedang membangun bisnis saya namanya Cleanseat ini. Nanti saya juga ceritakan juga bagaimana perjuangannya dan bagaimana nasib jatuh bangunnya. Oke, moto hidup saya sebenarnya sederhana, hidup bermanfaat dan seefisien mungkin. Gimana caranya? Masih muda, ya harus kerja keras dulu, tapi harus kita juga bermanfaat bagi banyak orang atau orang lain. Kalau saya lebih dikenal sebagai social entrepreneur, karena memang bisa saya juga di sosial, bukan hanya soal cuan atau bukan hanya soal untung aja, tapi kita juga harus berdampak bagi orang lain. Kita sebagai wirausaha maupun kita mau jadi wirausaha itu ya tujuannya untuk itu, untuk membantu lebih banyak orang dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini kan udah disampaikan ya tadi ya. Saya asal Pekalongan, saya tinggal di Bogor, dan masih fokus di Cleanseat juga sebagai founder dan sekaligus CEO untuk sebagai startup di Cleanseat. Nah, ini mungkin tadi kan udah dijelasin ya. Kalau saya lebih ke video aja, nanti ada video-video yang lainnya yang memang mungkin semoga menjadi semangat gitu, karena kalau mau jadi wirausaha maupun jadi pembisnis, kalau mindsetnya belum benar atau motivasinya belum oke, ya teori itu akan percuma gitu. Karena yang awal itu harus ditanamkan adalah why-nya. Kenapa saya harus jadi wirausaha? Kenapa saya harus berjuang? Kenapa harus terus maju kayak gitu? Atau ini masuk ya videonya? Masuk suaranya tadi? Belum masuk Mas. Gak ada suara. Masuk suaranya? Belum masuk. Masuk ya, coba saya ini dulu. Saya atur ya. Ayo. Gak ada astagfirullah. Ya, semoga ini masuk ya. Kalau enggak, nanti tonton aja deh ya. Masuk nggak? Tapi aku masuk ya. Belum masuk. Belum ya? Suara. Sudah ada S2. Di mana? Berarti emang di headset memang. Sudah lepas.
Udah masuk tadi ya? Tadi udah masuk, udah bisa. Nih ya, emang harus dilepas headsetnya. Ambil jurusan apa? Ekonomi. Ekonomi. Nah, S1-nya apa? Ekonomi juga. Di mana? Di IPB juga. Oh, IPB juga. Jadi percepatan, jadi langsung 5 tahun S1 S2. Nah, tapi kalau kembali ke masa lalumu nih, kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Bisa cerita? Si bapak saya itu guru TK, ibu bapak saya guru TPK. Tapi dulu sekolahmu gimana? Dengan kondisi ekonomi orang tua, kamu kenapa bisa kuliah tuh di IPB? SMP dapat beasiswa. Oh, SMA juga saya juga dapat beasiswa. Terus waktu kuliah juga full bidik misi. Oh, jadi mulai dari SMP sebenarnya kamu udah dapat beasiswa terus. Ya berarti kamu buktinya dapat beasiswa. Nah, jadi kamu sekarang S2 atau usaha? Dua-duanya jalan bareng. Alhamdulillah jalan. Bisa bagi waktu. Pagi, siang, malam saya. Jadi orang lain istirahat, kamu masih kerja atau sekolah gitu ya? Masih. Ini pelajaran buat anak-anak yang banyak mengeluh di rumah, katanya aku bosan di rumah melulu. Kamu malah sibuk ya. Awal mulanya kamu bisa sampai punya pemikiran untuk bikin startup cari kerja apa ya yang nambah makan gitu, karena orang tua ya kadang ngirim kadang enggak gitu. Terus gimana caranya harus bisa dapat makan aja, karena waktu itu habis bener-bener habis nggak bisa makan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup saya sering belajar di matematik itu. Akhirnya waktu itu saya ada pikiran dan saya itu sampai bersih karena tidak ada ART di sana. Iya. Saya ada pikiran kenapa saya nggak bersihin di ibu aja kayak gitu. Waktu itu boleh deh ibunya bersihin saya. Ya, ini ibu dosen. Iya, ibu dosen. Oh, jadi kamu nawarin jasa nih? Iya, nawarin jasa. Rumahnya biar saya yang bersihin aja gitu. Yang bersihin aja. Pasti teman-teman ngerasain ya, apalagi santri, apalagi mahasiswa anak rantau ya, yang jauh dari orang tua, dengan itu nah dari situ saya merasakan itu, dan sampai sekarang saya fokus tuh ada yang baru sudah. Nah, ini perjalanan saya. Jadi dari Ustadz Abdul Rahman kan udah menjelaskan ya bahwa bis pertama itu pasti gagal. Bis pertama ataupun yang pertama kali dijalanin itu keberhasilannya itu bisa dikatakan bisa 0,5% aja lah, nggak ada 90% itu nggak ada, pasti gagal. Ini yang saya alami. Saya dulu bis batik waktu di semester 1 di Bogor IPB, terus gagal, terus ganti lagi makanan minuman, ganti lagi ke konveksi, ganti lagi ke jektur, jasa jalan-jalan mahasiswa galau atau stres. Jadi dulu saya menemani mahasiswa-mahasiswa yang galau, stres kayak gitu, karena saya melihat peluang itu, masalah itu. Terus saya bikin paket dan akhirnya saya dapat uang di situ. Terus ganti lagi ke bandudesa.id, jadi ini startup tapi pemberdayaan desa. Dan terakhir saya putuskan untuk sampai sekarang 2019, pertengahan 2019 sampai sekarang saya fokus total di Cleanseat. Ini kegiatan organisasi, tadi kan udah dilihat videonya bahwa saya mengikuti banyak organisasi di IPB. Jadi tahun pertama itu benar-benar fokus kuliah, tahun kedua itu baru 7 organisasi yang saya ikutin, dan dari situlah saya bisa mengenal diri saya. Karena yang pertama dalam mau jadi pengusaha ataupun yang lain itu, yang pertama adalah kenali diri dulu. Saya passionnya di mana? Pasti teman-teman sekarang pasti bingung. Saya pengen jadi wirausaha, tapi wirausaha apa ya? Karena kan tadi di situ macam-macam ya bidangnya. Ada food and beverage, ada teknologi, ada fashion, ada yang lainnya. Jadi macam-macam. Dan dari situ pun kita juga bingung juga waktu awal ya, semester awal. Saya itu sebenarnya suka apa? Passion saya di mana? Itu yang pertama saya cari dulu. Saya dulu di SMA saya pendiam, maksudnya hanya tutup buku lah, bolak-balik kuliah, sekolah, ke pesantren, bolak-balik kayak gitu aja. Tapi semenjak merantau ya itu semua berubah gitu. Terus ini kegiatan-kegiatan yang memang saya lakukan di kampus waktu itu,
organisasi kampus, bisnis, kompetisi, pengabdian, belajar, jalan-jalan, sampai tidur ada waktunya juga, singkat banget. Nah, ini tahun-tahun yang memang saya udah buat, ini mungkin bisa menjadi mungkin buat teman-teman. Saya waktu awal itu tahun akademik, saya fokus saja di kuliah, saya nggak organisasi, saya nggak yang lainnya, saya fokus di kuliah aja, sampai akhirnya ya IPK saya tinggi di situ di tahun awal. Tahun kedua mulai saya organisasi, makanya ikut banyak organisasi. Tahun ketiga baru tahun bisnis dan prestasi, dan yang terakhir tahun skripsi, saya selesai tepat waktu. Nah, ini mungkin tantangan dalam membangun bisnis ya, maupun di Cleanseed saya. Mungkin teman-teman punya hal yang sama, ya tidak punya modal banyak. Tadi bilang ada privilege atau nggak punya uang atau dari minus dan sebagainya, itu bisa gitu. Saya juga dulu nggak punya modal banyak, dan ini memang nggak punya sama sekali, dan saya optimalin dari kompetisi-kompetisi bisnis yang bisa mendatangkan hibah untuk bisnis saya. Makanya dulu saya ajuin ke Kemenpora, Kementerian Ristek Dikti, dan lain sebagainya. Ya, dapatlah dana-dana hibah yang itu saya pakai untuk modal bisnis. Terus tidak didukung orang tua, jelas ya. Siapa orang tua yang mau untuk mendukung anaknya berwirausaha di awal waktu masih kuliah ya? Pasti disuruhnya untuk fokus kuliah dan harus IPK tinggi. Pengalaman jadi pengusaha juga nggak ada, skill jadi pengusaha juga minim. Membagi waktu dengan kuliah dan kegiatan lain itu sulit banget. Dari pagi sampai sore saya kuliah, sore sampai malam saya organisasi, malam sampai tengah malam itu saya masih ngotak-ngatik di Cleanseed karena ada pembersihan di malam, sampai pagi saya juga kadang sampai pagi-pagi baru saya pulang. Banyak yang meremehkan juga dan tidak punya tim dan tidak punya mentor. Yang paling utama sebenarnya mentor kalau mau bisnis ya, karena mentor ini yang membimbing kita untuk kedepannya. Nah, ini kata-kata yang saya ingat dari sekarang sampai dari dulu sampai sekarang, itu start small, mulai aja dari yang kecil, nggak usah besar-besar, nggak usah mulai yang bisa memecahkan masalah sosial yang besar atau pengangguran dan sebagainya. Enggak, mulai aja dari lingkungan sekitar kita. Kita ingin menolong apa, kita ingin menolong siapa. Tapi juga kita harus berpikiran besar, berpikir besar, mimpi besar, agar kita juga punya semangat sama motivasi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah be agile. Kalau kita dikit-dikit udah nyerah, ya jangan jadi pengusaha kayak gitu. Kali yang lainnya, ya pengusaha harus be agile, harus tahan banting, diremehin, dan lain sebagainya, itu harus tahan banting di situ. Nah, yang pertama untuk teman-teman kalau mau membangun bisnis ya, ataupun kreatif bisnis ya, pertama harus why-nya harus kuat. Yang saya pegang dari dulu adalah why-nya. Kenapa yang dulu bisnis-bisnis sebelumnya itu gagal? Karena saya nggak ada why di situ. Saya nggak ada kenapa saya harus bertahan di situ. Ketika ada permasalahan sedikit aja, saya langsung nyerah gitu kalau di bisnis sebelumnya. Tapi kalau di Cleanseed, saya ketemu why-nya, saya ketemu misi hidupnya di Cleanseed. Makanya ketika ada masalah yang besar, nggak ada modal, nggak didukung orang tua dan sebagainya, ya saya bisa memecahkan masalah itu dengan terus bertahan di Cleanseed dengan mikirin solusinya. Itu yang pertama ya, untuk why-nya harus kuat dulu. Teorinya sebenarnya nanti bisa ngalir, bisa cari di mana aja, di YouTube juga banyak, tapi yang terpenting why-nya dulu. Yang kedua, goals-nya. Mimpi teman-teman apa? Tujuan teman-teman diriin bisnis apa? Tujuan teman-teman mau hidup apa? Kalau saya dulu, karena saya fokus di pendidikan, atau saya benar-benar pengen anak-anak yang putus sekolah, mahasiswa bisa lanjut pendidikan, karena dari situ mindsetnya berubah, ya saya tujuannya untuk bisa melihat anak-anak Indonesia bisa sekolah, bisa lanjut kuliah dengan lebih baik lagi. Nah, tujuan ini yang penting untuk bisa memotivasi kita agar terus berjuang tanpa lelah. Nah, yang ketiga, produk. Tadi udah dijelasin juga, produk atau layanan itu harus bagus atau harus baik dulu. Kalau marketing paling gampang adalah dari mulut ke mulut, itu tanpa biaya. Saya dulu menggunakan itu dari mulut ke mulut. Makanya yang di awal saya benerin awal adalah saya harus bagusin dulu layanannya. Saya harus bagusin dulu produknya. Ini kalau saya kasih ke pelanggan, mau nggak dan tertarik nggak dan value-nya ada nggak. Kalau memang ada, ya di situ baru kita tawarin yang lainnya. Mereka sendiri akan marketingin sendiri, ngomong ke tetangganya, ngomong ke medsosnya, tanpa perlu kita kasih tahu. Yang
kalau mau bikin ya produknya dulu apa yang memang itu bagus maupun baik. Jadi kalau barangnya nggak bagus, mau nilai sosialnya tinggi apapun, itu nggak bakalan di-share maupun gampang menyebarnya. Terus setelah itu baru dibangun, dibalut dengan cerita. Ini ya, yang memang brand-brand besar itu maupun yang lain itu mainnya dengan story, dengan cerita. Apa sih kenapa harus Nike gitu, lambangnya kenapa lu punyanya centang, itu ada story-nya juga, itu ada misi maupun visi di balik situ juga. Nah, dulu saya mengalami dengan cerita, dari cerita awal saya sendiri, saya bangun sampai benar narasi-narasinya kuat, sampai lebih baik dari yang saya awal. Cerita Clean Sheet dulu sama awal itu beda. Jadi saya bangun Clean Sheet dulu hanya sederhana aja, tapi sekarang udah mulai kompleksnya, konsepnya udah mulai matang, yaitu berjalannya waktu. Jadi dikemas dengan story agar orang itu lebih gampang. Oh, ini ya startup yang basis pemberdayaan ya. Oh, ini ya produk yang ini ya, kayak gitu. Jadi lebih gampang lagi. Nah, ini dan jangan lupa pikirin manfaatnya ya, benefitnya atau impactnya. Karena kalau kita menolong orang lain, karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain maupun banyak orang, maka kita akan dimudahkan juga. Kadang saya juga sampai sekarang juga nggak kadang takjub juga ataupun kadang bersyukur, sangat-sangat bersyukur, tiba-tiba ada yang nolong, tiba-tiba ada yang ngeliput, tiba-tiba ada yang mendukung, ngasih support dana, ngasih support tempat, ngasih support marketing dan sebagainya. Ya, karena kita niatnya untuk menolong yang lainnya. Karena dari menolong itu doa-doa orang maupun doa-doa orang yang kita tolong, itu akan berbalik ke kita juga. Nah, sekarang Clean Sheet sudah ada di Jabodetabek plus Jogja, udah 250 lebih anak yang tergabung di Clean Sheet. Berbagai penghargaan juga udah didapat. Terus beasiswa sudah kita berikan juga, baik kuliah, sekolah paket, living cost, dan lain sebagainya. Nah, ini media-media yang sudah meliput, ini pure gratis, saya nggak bayar sama sekali. Mereka yang datang sendiri, dan benar-benar ya mereka ya menguntungkan juga buat saya gitu, karena saya nggak perlu bayar marketing secara berlebihan, karena dari story yang tadi orang-orang akan meliput dan memang akan datang dengan sendirinya, nggak perlu kita ajuin juga. Tapi ya awalnya harus kita diliput dulu sama siapa. Kalau dulu saya diliput sama IPB dulu sebelum ke nasional. Nah, ini cerita CS Rangers ya. Ya, ini beberapa, kalau di kami namanya CS Rangers atau Rangers Biru. Jadi ini cerita tentang seorang anak yang dari Gerobokan. Dia nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya. Terus dia juga anak putus sekolah, lulusan SMA di salah satu sekolah di Demak. Dia nggak bisa kuliah. Akhirnya ya udah kerja di Clean Sheet. Dia dari dia kerja dari sore sampai malam ya. Dan itu juga bagus, dan itu pun beasiswanya kita berikan. Jadi harapannya pendidikan mereka naik, pengangguran juga berkurang. Nah, ini mungkin salah satu video juga, nggak ada yang kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan tiba-tiba diliput, tiba-tiba naik, tiba-tiba viral, itu nggak ada yang kebetulan. Jadi ya ini cerita saya juga. Saya ketemu sama Pak Andi itu 2013 di Pekalongan. Itu waktu saya masih jadi anak kelas 2 yang memang nggak tahu apa-apa. Ya udah ikut seminar beliau aja, duduk paling belakang. Terus nontonin beliau dan foto bareng. Dan ternyata 2020 ketemu lagi di Jakarta sama beliau, duduk bareng dan bisa ngobrol. Semua layanan ada. Manjat dan bersin sendiri, manjat lonteng, bonteng bapak-bapak, ikut perlombaan untuk cari dana, dan sampai akhirnya sampai di Jakarta dan bisa waktu itu viral. Dan saya tanpa marketing, bayar marketing gratis waktu itu, ya akhirnya naik dan nyebar langsung ke Jabodetabek. Ini beasiswa yang udah kita berikan, baik kuliah, sekolah paket, living cost maupun laptop juga kita berikan. Itu untuk mitra-mitra kita yang mau berjuang, yang ada kemauan untuk bisa maju dan mau berubah untuk masa depannya. Ini ya tadi menyambung kolaborasi ya, saya juga sangat suka dengan kolaborasi. Saya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan media, baik dengan produk brand lain yang memang itu bisa mendompleng
ketenarannya mereka gitu. Jadi kita sama-sama menguntungkan lah. Nah, ini beberapa program yang kita jalanin, udah 500 lebih tempat ibadah maupun sekolah yang sudah kita bersihkan gratis, disponsori oleh beberapa perusahaan maupun media yang itu bisa merekrut hampir 50-an orang yang bisa tergabung di bisnis saya. Nah, ini testimoni ya, baik ini mungkin tahu ya, Zaskia Meka, Busana Sahil dan lain sebagainya lah. Iris Bella juga ada, itu pakai benar-benar gratis, kita nggak membayar sama sekali, mereka yang datang maupun barter lah, kita barter bersihin, kita bersihkan gratis, mereka masukin ke pos dan lain sebagainya. Ini beberapa gambarannya ya. Nah, itu mungkin salah bisa diperbaiki, gagal bisa diulangi, tapi menyerah berarti selesai. Kita boleh gagal, tapi jangan sampai menyerah. Ide tidak muncul secara sempurna, ide akan semakin jelas saat dikerjakan. Jadi kerjain aja dulu, coba aja dulu, urusan gagal, urusan nanti kenapa ataupun apa ya nanti aja, itu pikiran nanti. Itu mungkin saya memang jarang tidur ya, tapi saya punya banyak mimpi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz Dihkon yang telah memaparkan pemateri yang kedua. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab ya. Untuk para audiens yang ingin bertanya bisa melakukan obrolan melalui chat atau tidak, dinyalakan mikrofonnya juga bisa. Silakan. Saya izin bertanya boleh? Baik, dengan siapa? Atas nama siapa? Saya, Septian. Baik, boleh Septian untuk pertanyaannya. Baik, Bismillah, izin bertanya kepada Pak Dihkon ya. Ini mungkin pertanyaan pribadi saya. Saya sendiri kan bekerja ya, saat ini bekerja yang insya Allah kedepannya ingin punya usaha sendiri gitu. Sekarang saya bekerja di bagian pengembangan. Banyak pekerjaan yang mungkin yang saya kerjakan seperti contohnya business plan, strategi marketing, terus pencarian tender, terus sosial media manajemen juga, ya banyak cakupannya. Nah di situ kayak ibaratnya waktu saya sehari-hari jadi lebih banyak saya lakukan untuk pekerjaan saya kayak gitu. Jadi kadang untuk waktu istirahat, untuk keluarga gitu menjadi tidak teratur kayak gitu. Nah mungkin tips atau habit atau kebiasaan seorang pengusaha itu sebaiknya seperti apa gitu. Karena yang saya dapatkan dari saya belajar tentang bisnis, bahwa ketika berbisnis kita bukan bekerja lagi 6 hari kali 8 jam, tapi kita bekerja 7 hari kali 24 jam kayak gitu. Jadi full. Mungkin habit atau kebiasaan seperti apa yang harus bisa diterapkan oleh seorang pengusaha kayak gitu, Pak. Itu untuk yang pertama. Untuk kedua, saya mungkin minta nasihatnya
mungkin nasihat dari Bapak untuk kepada anak-anak muda nih, untuk tidak menunda lagi untuk melakukan atau membuat sebuah bisnis atau usaha sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Ustadz Ikon dipersilakan untuk menjawab. Makasih Sep untuk pertanyaannya. Masukkan ya, jelas ya suaranya. Jelas, Febri, suaranya? Kecil ya, bentar. Tes. Udah jelas suaranya atau belum? Suaranya kecil, Ustadz Iko. Suaranya kecil, Ustadz Ikon. Aduh. Kayaknya sinyalnya deh. Mic-nya, headset-nya jauh. Tes, masuk. Masih kecil suaranya. Masih, bentar. Main ini aja deh. Bentar ya. Sudah terkendala di ini. Recording in progress. Oke, bentar. Saya ini. Sip, masuk. Iya, Ya. suaranya masuk jelas. Oke, mohon maaf tadi masih ada kendala kayaknya. Oke, terima kasih Asep untuk pertanyaannya. Nah, kalau dari saya biasanya habitnya ya, kalau pengusaha itu satu nggak menunda-nunda, tadi yang benar dibilang. Ketika kita ada kegiatan maupun ada kesibukan yang lain, tetap kita harus terus belajar sih. Yang paling utama sih itu belajar dari YouTube, belajar dari mentor, belajar dari hal-hal yang lainnya yang memang kita bisa kita pelajari. Karena benar kayak tadi, waktu saya pun 7 kali 24 jam. Sampai sekarang pun saya libur bisa dihitung jari lah. Cuti belum pernah ngambil sama sekali. Dan memang itu ya habit pengusaha. Karena kalau belum sampai autopilot, kita jangan sampai nggak kerja keras lah di awal. Nah, kalau bisa saya sarankan, buatlah, kalau saya biasanya nulis setiap hari. Saya catat semua kegiatan saya, apa aja sih hari ini, dan sebagainya. Terus baru saya pilih prioritas yang akan saya lakukan. Ketika Asep tadi kerja dan kesibukan yang lain, berilah waktu untuk Asep untuk mikirin bisnis. Memang agak sulit kerja sambil bisnis ya, tapi ya cari bisnis yang bisa dikerjakan ketika teman-teman Asep ataupun yang lainnya nggak membutuhkan pikiran yang besar. Misal kalau bisnis cleaning ini kan harus pemikiran besar ya, karena harus terjun langsung, karena harus tahu lokasi, karena harus tahu anaknya seperti apa. Tapi kalau bisnis yang lainnya kayak digital agency ataupun iklan marketer, itu kan bisa dari mana aja. Nah, itu dipilih aja bisnis yang memang sesuai dan bisa dilakukan. Dan tadi yang dibilang juga, kalau saya belajar dikit nggak apa-apa, tapi saya manfaatkan belajar di mana aja. Tadi kan Asep kan udah kuliah ya di bisnis digital, itu kesempatan di situ gali semua kesempatan itu untuk belajar dan untuk menggali teman-teman yang udah bisnis. Tadi kan ada Ustadz Abdurrahman maupun teman-teman yang lainnya yang udah bisnis, deketin aja. Harus kumpul dengan komunitas-komunitas yang pembisnis juga, karena dari situ akan berubah juga. Dan tadi untuk tipsnya,
Untuk anak-anak muda biar tetap semangat maupun bisa menggali potensinya, fokus pada diri masing-masing dulu, fokus pada apa yang tujuan hidup teman-teman, karena kalau udah menjalaninya akan lebih sulit ke depannya kalau memang kita belum mengenali diri kita sendiri, kita kelebihannya apa, kekurangannya apa, senangnya apa, nggak sukanya apa. Itu harus benar-benar teman-teman tahu sebelum masuk ke dunia wirausaha. Karena kalau udah masuk di wirausaha, Asep nggak megang lagi digital marketer aja, atau desain aja, atau keuangan aja. Semua harus pernah nggak sama sekali yang itu harus megang. Saya udah pernah megang semua, dari keuangan, ya saya walaupun ekonomi ya, tapi saya harus megang itu untuk awal sebelum saya delegasi. Itu kan ketahuan ya bahwa pembisnis ataupun pengusaha kerja kerasnya harus lebih 2-3 kali dari yang biasanya, apalagi sambil kerja. Itu mungkin dari saya, Febri maupun Asepnya. Jawabannya untuk Ustadz Dikon. Selanjutnya, apa ada pertanyaan lain dari audiens? Izin bertanya, Mbak. Boleh. Bersama siapa? Iya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa. Saya dari Universitas Darun Najah Bisnis Digital. Assalamualaikum Pak Dikon, ketemu lagi Pak Dikon. Halo, Mbak Deva. Sehat ya Pak, saya izin off cam. Ya, Pak Dikon, ini saya dari awal Bapak memperkenalkan bisnisnya tertarik banget Pak. Sedikit aja Pak, kira-kira ada terbuka peluang untuk kemitraan nggak Pak? Mungkin franchise atau gimana gitu Pak. Saya tertarik nih Pak, kalau boleh. Mungkin itu aja dari saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sih ya untuk beberapa, kita namanya kalau di kita bukan franchise ataupun kemitraan, kalau di kita namanya business partnership. Jadi memang membuka itu, kita buka investasi juga untuk buka di mana. Kalau sekarang kita bukanya outlet, jadi di apartemen. Jadi siapa yang mau invest, siapa yang mau buka di apartemen itu, ya udah kita buka di situ dengan investasi maupun business partnership atau kemitraan ya yang sering didengar. Itu sih Mbak Deva. Jadi kalau zaman sekarang nggak bisa kalau kita nggak kolaborasi. Makanya kita buka peluang dengan banyak orang agar bisa merekrut banyak anak ya, dan bisa melanjutkan pendidikannya juga. Siap. Nanti izin lanjut via WA ya Pak atau telepon. Iya. Oke, baik. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Ibu Deva untuk pertanyaan. Dari audiens ada yang ingin bertanya lagi sebelum ditutup sesi untuk foto? Untuk sesi pertanyaan ini buka masih untuk 2 pertanyaan lagi ya.
Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka ya, ini ada pertanyaan dari dosen kami, namanya Bu Rizka. Ustadz Ikhwan, sebenarnya poin penting dari bisnis yang bergerak di bidang jasa itu apa ya? Ustadz Dikon, ada yang bertanya lagi? Oke, mangga. Iya, jadi pertanyaannya poin penting apa dari bisnis yang bergerak di bidang jasa itu? Terima kasih Febri maupun Bu Rizka ya untuk pertanyaannya. Nah, poin paling penting itu sebenarnya kalau jasa ya, pelayanannya harus oke. Atau apa ya, pelayanannya itu benar-benar harus memuaskan dan benar-benar baik. Karena bisnis jasa itu marginnya besar ya, kita bisa ngatur sendiri. Kalau produk maksimal di 30% lah atau 20%, kecuali itu memang yang luxury brand ya, yang memang barang mewah, beda. Kalau jasa marginnya besar, bisa 100%, bahkan 200%, 300% bisa kita atur selama memang trust ya, trustnya ada dan memang benar-benar kepercayaan. Nah, kalau di jasa yang saya bilang Bu Rizka, bahwa yang paling penting adalah di trustnya, kepercayaan. Kalau brand kita ataupun merek kita ataupun layanan kita udah dipercaya oleh orang, maka akan mudah untuk ke hal-hal yang lainnya atau menyebar ke hal-hal yang lainnya. Maka dari itu kepercayaan penting. Ketika ada komplain pun gimana caranya harus tertangani dengan baik. Karena kalau enggak nyebarnya akan cepat juga, karena dengan media sosial seperti sekarang itu bisa viral dan bisa membuat kepercayaan itu hancur. Kalau udah nggak dipercaya lagi, itu akan naikinya akan susah lagi untuk brand maupun merek maupun layanannya untuk naik. Kuncinya di kepercayaan sih, trust and service quality, itu yang paling penting. Itu Bu. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Ustadz Dikon atas jawabannya. Ini terakhir untuk pertanyaannya. Oh, ini sama ya, namanya Bu juga. Boleh bertanya? Ya, atas nama siapa? Boleh diperkenalkan? Ya, saya dari Rizka dari Yayasan Pendidikan Banwampu. Iya, halo Kak Rizka. Pertanyaannya apa? Ya, menarik ya paparan dari penasaran ini, mau bertanya. Kalau kita jenis produknya, usahanya itu produk baju atau makanan, kan kita punya standar kualitas ya, quality controlnya ada ya, sebelum produk itu kita lempar ke pasaran. Nah, kalau untuk jasa sendiri, bagaimana tadi kon menentukan standar kualitas QC-nya itu gimana ya? Karena kan yang kerjanya itu, rangersnya itu kerjanya menyebarkan ke beberapa customer, itu gimana menentukan standar kebersihannya itu, apakah yang dari perusahaan itu apakah sudah dikerjakan dengan benar apa tidak gitu. Nah, itu ada yang mengawasi atau bagaimana. Terus satu lagi yang sering dilakukan biasanya di perusahaan jasa, karena saya sendiri juga pernah mengalami, waktu itu jasa membersihkan karpet yang home care, datang ke rumah. Nah, ketika kita udah pakai jasa mereka bagus dan mereka kita repeat order ya, dari langganan ya, mohon maaf itu yang pekerjanya itu biasanya sering nakal, biasa suka ngasih
nomor sendiri, ibu nanti kalau bersihin karpet ke saya aja langsung, nanti harganya diskon, kita juga kasih harga lebih murah gitu. Nah itu kan juga merugikan perusahaan. Bagaimana kan sehingga usahanya bisa sustain, pelanggannya tetap puas, terus juga SDM yang udah dilatih itu tetap bekerja loyal di perusahaan Pak Dikon sendiri gitu. Nah, mungkin itu saja yang saya pengen tanyakan. Terima kasih. Jelas ya pertanyaan saya, suaranya? Jelas. Jelas, Bu. Ya. Saya soalnya di sini hujan, takutnya tidak jelas suaranya. Terima kasih, Bu Rizka. Ya. Langsung jawab aja ini, Febri, atau gimana? Ya, Ustaz Rizka, persilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Bu Rizka untuk pertanyaannya. Itu yang sering ditanyakan ya sama pelanggan, sama investor, sama berbagai banyak hal yang memang mereka tanyakan. Kuncinya memang di quality controlnya sebenarnya di awal. Nah, di Clean Sheet itu bedanya ini. Ibu tahu GoClean? Ya, itu paling teman-teman semua tahu ya, GoClean ya. Ya itu, ya betul, sekarang udah tutup gitu. Kenapa? Tuh ya beberapa hal, quality controlnya agak susah untuk, apalagi kita masuk ke rumah ya. Kita itu masuk ke perusahaan, kita masuk ke gedung besar, kita masuk ke rumah, bahkan ke area privatnya ya, kamar, terus juga kamar mandi dan lain sebagainya. Hal-hal itu memang berikut bapak-bapak, saya nggak sanggup kayak gitu dulu, karena mindset beda. Kalau sekarang memang Clean Sheet fokusnya hanya di anak muda, 18 sampai 25 tahun, maksimal 30 lah, dan banyakan memang belum nikah, masih mindsetnya pendidikan dan mengajar. Nah itu yang kita ambil itu untuk awalnya. Setelah itu baru kita lakukan pelatihan. Pelatihan ini yang terpenting sebenarnya Bu, di akademi ini. Kalau ini belum bisa di brainwash ataupun belum bisa dilatih dengan baik, itu akan masalah di ujungnya. Sama yang paling utama sebenarnya di rekrutmennya. Kalau kita asal-asalan ngambil orang, misal itu anak belum kerja udah ambil aja tuh gitu, udah pasti nggak beres tuh. Ujungnya pasti ataupun kita nggak tahu track recordnya seperti apa. Makanya di Clean Sheet itu kita rekrutmennya lewat jalur rekomendasi atau dari yayasan. Misal ibu punya yayasan, ini ada anak baik banget, track recordnya bagus, dia mau kerja dan mau lanjut pendidikan. Nah itu yang kita masukin. Jadi kita ada validasinya dulu di setiap rekrutmen agar nggak terjadi hal-hal yang bermasalah gitu. Karena itu berpengaruh nanti di quality controlnya. Setelah itu kita pakai teknologi atau apps ataupun IT yang bisa memudahkan pengontrolannya. Karena memang agak susah Bu kalau tanpa teknologi ya. Karena semakin jumlahnya makin besar, kalau kita pakai manual, bisa pusing dan banyak orang yang kita libatkan. Makanya dengan teknologi itu, apps yang kita kembangin, itu memudahkan kita untuk tahu ini pelayanannya bagus atau enggak ya. Kalau memang belum bagus ataupun bintang 4 atau bintang 3, kita langsung tanyain ke pelanggan dan kita bersih ulang. Kayak gitu. Jadi ada SOP-SOP yang memang kita terapkan sebelum mereka pergi, mereka harus persetujuan dari pelanggannya dulu, periksa bareng. Kalau udah bersih, udah clear, baru mereka pergi tanda tangan. Clear. Jadi nggak ada masalah di situ setelah itu. Dan ketika dibilang mencuri ataupun apa, itu memang itu orang memang kita nggak bisa tanggulangi maupun kita nggak bisa cegah terlalu dalam. Yang bisa kita lakukan adalah di mengantisipasi orang-orangnya. Kalau kita tahu orang itu dari rumah mana, orang tuanya siapa, itu akan meminimalisir terjadi hal seperti itu. Dan kita ikat juga dengan beasiswa. Salah satu halnya itu yang membedakan dari Titor ya. Misal tadi kan ada cerita yang dari anak gerobokan, kamu ini dari rekomendasi juga, kami kuliahin ya, kita kamu sekaligus kerja, tanda tangan, tapi kalau kamu kinerjanya nggak baik, kamu melakukan hal yang nggak baik juga, semua
beasiswa plus kerjanya plus kamu harus kembaliin semua dan masuk ke perusahaan polisian. Mereka berani. Jadi benar-benar harus ketat dalam hal seperti itu. Dan yang terakhir, kami punya layanan berlangganan untuk kalau di itu namanya bypass. Bu, nggak usah lewat aplikasi aja, langsung ke saya aja, harganya lebih murah. Karena pasar kita menengah ke atas, hal seperti itu memang agak jarang dan sering sih kayak gitu. Tapi kalau orang yang menengah ke atas itu bakalan nggak mau ambil resiko. Lebih milih aman. Jadi ya. kalau mesen lewat ya betul. Kalau kehilangan ataupun apa, ya mohon maaf dari Cleansit nggak ada tanggung jawab ya. Karena melewat bypass itu bukan wilayah ini. Dan ketika itu udah ketahuan, itu langsung di-cut. Nggak data 1-2 penalti nggak langsung keluar gitu. Itu udah tertera juga. Hal itulah yang memang kita terapkan. Jadi anak muda ini menjadi mindsetnya lebih ke pendidikan. Dia lebih mau berjuang, jujur. Kalau kayak apa ya, dulu saya ini ibu-ibu maupun bapak-bapak yang memang mindsetnya udah ya untuk kebutuhan itu beda. Kalau ada kesempatan ya bisa aja melakukan. Itu lebih murah dan lebih terjangkau ya. Dan kita memang ada layanan berlangganan yang itu mengat selama 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan itu membuat mereka nggak bisa bypass. Karena memang kalau udah kita biang kita kayak warga sih. Itu mungkin Buska. Jadi tantangan ya yang berada di dunia aplikasi maupun jasa kebersihan ini memang beberapa pada tumbang. Kita mewarnai hal baru yang memang oleh coba kayak gue ataupun Oke Home dan lain itu foundernya itu orang Korea, orang luar atau orang-orang memang nggak pernah terjun ke bawah dan sebagainya. Itu mungkin yang menjadi hal-hal yang kunci sih. Itu mungkin Bu Rizka, itu bisa diterapin juga mungkin di jasa lainnya ya. Bahwa quality control itu penting dan memilih orang ya yang paling penting ya. Jangan sampai kita memilih tim maupun orang itu yang nggak sesuai dengan yang nggak sesuai dengan value maupun visi kita. Kuncinya di orang. Kalau kita salah memilih orang, itu sampai akhir berantakan. Oke, ya. Mungkin sedikit saya bisa simpulkan dari penjelasan Bapak Dikon. Memilih SDM-nya itu yang usia 17 sampai 25 ya. Yang ibaratnya kalau ya. Yang masih muda ya. Iya. SDM generasi Z itu kan terkenal yang generasi viral tapi tidak loyal kan? Rata-rata kan seperti itu. Ya, betul. Itu yang. Nah, jadi tadi itu untuk mengikat mereka diikat dengan beasiswa. Oke. Betul. Strategi yang maupun dengan ya betul. Maupun dengan di Cleansit itu seperti sekolah Bu sebenarnya. Kita ada ekstrakurikulernya. Mereka mau misal mau suka apa kita kan ada yayasan ya. Makanya di yayasan itu khususnya untuk itu. Baik membantu di beasiswa maupun membantu di mereka mau digital marketer belajar, ya udah kamu sambil kamu sambil kerja. Nah, kita asah pola pikirnya di situ, asah skillnya di situ. Ketika mereka udah berhasil, pendidikannya udah oke, kerjaannya udah baik, mereka akan naik level jadi berikutnya, bukan cleaning service lagi. Saya nggak mengharap mereka jadi cleaning service terus. Kapasitas saya mengharapkan mereka naik ke level ditingkatkan ya. Betul, itu tuh visi kami sih seperti itu. Sangat bagus sekali. Terima kasih banyak ya, Ustaz Dikon. Ya. Sama-sama Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ustaz Rizka atas jawabannya. Untuk para audiens, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Dan jangan lupa untuk diisi link sertifikatnya ya. Izin bertanya. Iya baik. Atas nama siapa? Aku Anissa Mustagiro dari Depok, mahasiswa administrasi bisnis di Universitas Darun Najah. Iya baik, Anissa. Pertanyaannya apa? Sebelumnya, Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih banyak atas inspirasi yang sangat
berarti untuk para pemuda saat ini? Dan untuk pertanyaannya kan antum udah punya bisnis sendiri yang udah besar ya Ustadz. Bagaimana sih Ustadz cara kita untuk menyesuaikan marketing untuk bisnis yang kita jalanin antara bisnis organik atau yang free marketing sama marketing paid yang mana marketing tapi prabayar Ustadz, untuk agar bisnis kita tuh dapat dikenal masyarakat luas. Terima kasih Ustadz. Jadi persilakan untuk Ustadz Dihkon menjawab pertanyaan dari Anissa. Oke, terima kasih Anissa untuk pertanyaannya. Nah tadi ya marketingnya, ini yang paling penting sebenarnya. Yang benar-benar free itu adalah ketika dari mulut ke mulut kayak gitu. Tetap kita anggarin kok, kita tetap Clean Sheet itu iklan di Google, iklan di Facebook, iklan di Instagram, endorse public figure ataupun yang lainnya. Tapi kan kita ada beberapa hal kalau memang bisa efisien, kenapa nggak efisien? Kayak misal endorse public figure, Zaskia Meka, Irish Bella, dan lain sebagainya. Kita barter aja kayak gitu. Kita bersihin, mereka bayar pos lah dan sebagainya. Nah kalau di zaman sekarang, memang kita harus benar-benar terus berinovasi sih dalam membuat kampanye. Paling penting di campaign. Ketika kampanyenya atau kampanyenya berhasil, itu akan lebih murah, lebih mudah kayak gitu. Karena kalau kita ngiklannya, kalau sekarang kan saya ngiklan di Google, di Facebook, di Instagram, semakin hari, semakin tahun itu biaya iklannya makin tinggi. Dan makin banyak yang ikut di situ kan, otomatis biaya iklannya tinggi dan pelanggan yang datang ke kita itu makin sedikit. Itu yang membuat kita lebih besar untuk marketingnya. Tapi yang bisa kita lakukan dari marketing mulut ke mulut itu dengan membuat produk kita menjadi bagus. Kalau dulu saya lakukan ini, Ibu kalau memang bisa promosiin ataupun bisa nyebarin ke grup WhatsApp, nanti dikasih diskon ya 10% kayak gitu. Atau dikasih bonus ataupun dengan program member yang dia bisa promosiin ke yang lainnya. Seperti itu lebih murah dibanding kita harus lempar ke pasar Google atau Instagram atau Facebook. Seperti itu sih. Di gimana caranya berpikir efisien. Kalau saya lakukan ya tadi ada yang endorse, ada yang gratis, ada yang dari mulut ke mulut. Paling efektif memang mulut ke mulut dan yang paling manjur itu media. Kalau kita udah dikenal media ataupun diliput media, trust-nya akan lebih tinggi. Ya kan? Kalau saya awal itu masuk Pick Andy, itu sulit banget untuk mendapatkan kepercayaannya dari talent. Ini bukan startup, bukan bisnis sosial, bukan seperti jasa kebersihan yang lainnya loh. Ini ada misi sosialnya, ini ada bisnis sosialnya. Kita mau membangun anak ini. Dulu nggak ada yang percaya. Pelanggan ya udah, mesen aja kayak gitu. Tapi sekarang ada yang men-clean sheet itu karena dia pengen membantu anak ini aja. Padahal rumahnya udah bersih. Dia mesen aja tuh. Dan terus pas ditanya card-nya, kamu berusaha di sana? Nggak ada sih Pak, saya hanya ini aja. Terus ada yang minta ditemenin aja, kayak minta diajak ngobrol, yang penting mau si anaknya. Itu marketing yang efektif. Jadi emosional itu penting. Jadi orang mau nyebarin itu hanya dua cara ya. Satu, sasar agama, itu kan agak ekstrim ya. Dua, sosial. Itu dua hal yang memang bisa disasar untuk rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia. Tapi kalau agama agak sensitif, tapi kalau sosial nggak bisa dioptimalkan. Jadi sekarang lagi tren social business, social entrepreneur itu lagi tren banget. Makanya kalau bisa buat bisnis yang berdampak juga, itu akan lebih mudah untuk marketingnya. Itu mungkin Anissa ya. Terima kasih. Terus ya, Mas Huda juga. Terima kasih atas jawabannya dari Ustadz Dihkon. Kalau ada dari salah satu audiens untuk bertanya lagi. Itu Bu Lupi. Baik, Ibu Nelvi, pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Nelvi Wandriva dari Yayasan SMA Swasta Bandung Hampu, Sumatera Barat. Kebetulan saya juga punya usaha sampingan, Pak Ibu. Kebetulan saya ada ekspor untuk berupa barang konveksi. Biasa saya ekspornya ke Malaysia, kadang ada ke Brunei. Nah, Siti yang sering saya mau tanyakan karena ini di era digital, memang saya dalam penggunaan aplikasi atau semuanya saya sedikit bermasalah gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana ya caranya dengan kemampuan yang terbatas dalam menggunakan aplikasi yang terbaru, apakah ada aplikasi yang bisa yang digunakan agar barang yang saya jual ini bisa saya publish dengan ke sosial media, bukan hanya menggunakan Facebook saja atau Instagram saja gitu. Mohon petunjuknya Bapak Ibu yang ahli di bidang digital. Mungkin aplikasi apa yang bisa saya gunakan gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Difkan, silakan untuk dijawab pertanyaannya dari Ibu Nelvi. Oke, terima kasih Bu Nelvi. Nah, Ibu udah ikut komunitas Bisa Ekspor nggak, Bu? Bu Nelvi, udah ikut komunitas Bisa Ekspor yang Koh Julio? Belum Pak. Kalau untuk itu saya belum pernah mau join ke komunitas. Mungkin kalau ada aplikasinya, mohon berbagi Bapak. Oke. Jadi itu semacam platform, tapi memang komunitas yang berisinya teman saya banyak di situ. Beberapa dia ekspor kelapa, kopi gitu. Terus ada yang ekspor pertanian juga. Itu sih semua platformnya. Jadi mereka difasilitasi. Jadi yang memang kurang aktif di seperti di platform ataupun di teknologi itu bisa ikut di situ, Ibu. Komunitas ekspor saya tahu ya di situ, atau platform lain ada namanya eksportir.id, itu ada juga. Terus itu yang bisa Ibu ikutin, karena dari situ jadi Ibu bisa ekspor lagi, bukan hanya di Malaysia ataupun Brunei, bisa ekspor ke Cina, India dan sebagainya, ke negara-negara besar yang itu udah difasilitasi dan dibimbing sama komunitas itu. Namanya komunitas Bisa Ekspor, yang itu dipimpin langsung oleh Koh Julio. Itu memang benar-benar fokus di ekspor. Pak Jokowi pun nyaranin ke situ juga. Itu teman-teman saya juga gabung di situ, dan alhamdulillah udah ekspor per bulan itu 10 kontainer beberapa barang, jadi udah enak gitu. Nah, saya saranin sih di situ, Ibu, di komunitas Bisa Ekspor. Nanti dicari aja, saya bisa iniin sih, saya kirimnya. Ntar saya cari. Bisa ekspor.com nih, bentar saya share. Nah, nanti bisa salah bisa ekspor.com. Nah, ini bisa ikut yang di sini, Bu, bisa ekspor.com maupun ekspor.id itu juga ada, atau dari Kemenkop itu ada program, Bu, dari Kemenkop ya, Kementerian Koperasi ya, itu untuk ekspor, maupun di Kemendak itu ada program. Jadi Ibu mulai aja follow Instagramnya Kemendak, follow Instagramnya Kemenkop, itu banyak program-program gratis dan memang dibantu langsung untuk ekspor di beberapa negara. Itu yang teman-teman saya juga banyak yang ikutan itu. Nanti bisa ikut ke situ ya, Bu Nelvi ya.
Dan lupa ikut komunitas maupun pengusaha-pengusaha, jadi agar informasinya lebih banyak, Ibu. Bukan hanya teknologi aja, tapi informasi-informasi seperti ini, kayak kamu harusnya ikut ke sini gitu, hubungi siapa atau hubungi Pak siapa gitu. Jadi tanpa teknologi pun lewat WA juga bisa, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi udah bagus, udah keren, udah bisa ekspor, tinggal diluasin lagi pangsa pasarnya, dan kalau memang bisa fokus lebih bagus ke situ. Itu mungkin, Bu. Tapi udah jadi Capsek, Bu, ya. Udah jangan mundur deh, Bu, kalau Capsek. Jangan mundur aja. Iya. Itu sampingan ya, alhamdulillah. Iya, sampingan aja ya. Ya kalau udah Capsek jangan mundur deh, jangan pertahanin aja. Mudah-mudahan insya Allah kalau ya mungkin insya Allah saya coba untuk gabung dengan komunitas tersebut, kemudian saya follow Instagramnya, mudah-mudahan saya dapat ilmunya dari sana. Memang sangat bermanfaat sekali webinarnya hari ini. Saya bisa bergabung dengan anak-anak muda yang hebat dalam berbisnis. Terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Sehat-sehat Bu, sukses Bu ya. Amin. Terima kasih atas jawabannya Ustaz Ikhwan dan pertanyaan dari Ibu Nelvi.